wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan dan kami nantikan saudara kita, orang tua kita dari Jawa Barat, Sukabumi, Bapak Kiai Haji Abdullah Zain, Master Pendidikan Islam. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Azainiyah Sukabumi, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sukabumi, juga Wakil Rais Surya PB Pengurus Wilayah dan Ulama Provinsi Jawa Barat, dan juga beliau adalah Ketua Majelis Dakwah Islamiyah Provinsi Jawa Barat, juga beserta rombongan yang alhamdulillah jauh-jauh datang dari Jawa Barat menemui jalan yang boleh dikatakan Flores ini bukan saja rambutnya yang keriting, tapi jalan juga keriting. Luar biasa, sangat jauh dari Menara Timur ini. Tidak ada transportasi darat. Alhamdulillah bisa hadir kepada berbagai satu kemuliaan, karena sepanjang saya ada di Borok Baru pertama, keluarga dari Jawa Barat datang bersilaturahmi dengan umat yang kami minoritas di sini. Ini satu kenikmatan buat kami, dan ini merupakan satu kebahagiaan sendiri yang kami simpan di lubuk hati kami sehingga bisa hadir di tempat ini. Baik, kita bersalawat atas baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita, yang mana beliau bukan hanya saja menyampaikan, beliau bukan saja berbicara lisan, tetapi beliau juga adalah tokoh yang wajib kita teladani akhlak beliau. Man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falyu'adhu bi syahid. Barang siapa yang berpegang teguh pada sunnahku di saat rusaknya umatku, maka baginya pahala 100 orang, kata saya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang golongan orang yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita nantikan dari tadi, nanti dari rombongan nanti Pak Kiai sendiri yang mungkin bisa sampaikan ini. Untuk tidak memperpanjang dalam, kita tidak mulai dari seremonial Pak Kiai, karena waktunya kami serahkan sepenuhnya buat Kiai tentang ucapan nasihat apapun yang kami terima, yang kami bisa praktekkan nanti kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Kiai, kepada Bapak Kiai yang sudah siapkan kembali. Luar biasa, sangat jauh dari Menara Timur ini. Tidak ada transportasi darat. Alhamdulillah bisa hadir kepada berbagai satu kemuliaan, karena sepanjang saya ada di Borok Baru pertama, keluarga dari Jawa Barat datang bersilaturahmi dengan umat yang kami minoritas di sini. Ini satu kenikmatan buat kami, dan ini merupakan satu kebahagiaan sendiri yang kami simpan di lubuk hati kami sehingga bisa hadir di tempat ini. Baik, kita bersalawat atas baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita, yang mana beliau bukan hanya saja menyampaikan, beliau bukan saja berbicara lisan, tetapi beliau juga adalah tokoh yang wajib kita teladani akhlak beliau. Man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falyu'adhu bi syahid. Barang siapa yang berpegang teguh pada sunnahku di saat rusaknya umatku, maka baginya pahala 100 orang, kata saya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang
golongan orang yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita nantikan dari tadi, nanti dari rombongan nanti Pak Kiai sendiri yang mungkin bisa sampaikan ini untuk tidak memperpanjang dalam. Kita tidak mulai dari seremonial Pak Kiai karena waktunya kami serahkan sepenuhnya buat Kiai tentang rencana nasihat apapun yang kami terima yang kami bisa praktekkan nanti kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Kiai, kepada Bapak Kiai yang sudah siapkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيد الامه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع أهل سنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الآية. الله ورسوله أعلم بحق الله بالقرآن. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك رحمة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. بالعرض الشيخ محيطين واللغات الرجال الشيخ محمد الله محمد صلى الله عليه وسلم. بالعرض الشيخ الكريم محمد سيدنا عبد الله الشافعي بآبائنا وأمهاتنا وآبائنا للقرية من الإنس والجن والهدى والهدى والهدى. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أرسلنا مرسلا مباركا ورحمة للمرسلين. شهد الله لهم الفاتحة. Sampurasun. Kami di sana, ibu kota dekat, perhatian pemerintah lebih besar. Tapi saudara-saudara kami satu hati dengan kami, satu rasa dengan kami, walaupun beda jiwa. Di sini masih mampu bertahan dan akidah ini demi untuk supaya berjumpa dengan Allah dalam keadaan bahagia. Maka mohon maafkanlah kami kalau kami belum bisa memuliakan, mengagungkan saudara-saudara kami di muslim. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, mohon maaf kalau saya masih agak semaput karena bangun tidur. Kenapa di masjidnya banyak orang? Rupa-rupanya di sini ada acara. Jadi saya lupa bahwa kita di Borong ada acara. Tapi kalau menurut kami orang-orang paling kaya adalah orang yang suka borong. Nah, jadi orang borong itu kaya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Tadi Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin, al-ulama wa zu'ama, para kiai, para ulama, para asatidz, para imam, para haji, hajjah, Hadratul Mukarramin, para sesepuh, pemimpin sepuh, para tokoh masyarakat,
dan pemuda 2 PCNU Kabupaten Manggarai Timur, juga seluruh sahabat-sahabat yang hadir pada hari ini, ibu-ibu, bapak-bapak, para pejabat, sahabat-sahabat kami dari rombongan yang kami muliakan, dan juga saudara-saudara kami di sini yang kami hormati, kami cintai, kami kasihi. Dan insya Allah kita semua mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bersyukur kehadirat Allah, kami diperjalankan dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat setelah sholat Idul Adha pada Jumat kami berangkat untuk satu tujuan, mengejar matahari. Artinya besar dan panjang, silakan artikan sendiri. Kami ke timur bukan hanya jalan-jalan seperti orang lain, tapi kami ke timur mengejar matahari yang terbit di sebelah timur, cahaya hidayah yang Allah terbitkan di bumi ini. Kami ke timur ingin mencari mutiara-mutiara yang sudah ditelan masa, mencari sejarah bagaimana para ulama dulu menyebarkan Islam sampai ke timur ini. Kami ke timur supaya kami bisa memberi cahaya juga ke sebelah barat. Kami ke timur untuk berterima kasih kepada saudara-saudara kami di timur yang sudah lebih mendoakan kami karena terbitnya matahari sehingga matahari sampai ke kami di sebelah barat. Kami ke timur untuk memohon maaf. Tidak kita rencanakan dari jauh, tetapi Allah sudah tentukan di mana kita bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan mulia, di tempat yang mulia, tempat Allah turunkan hidayah yang masjidnya. Sangat sulit kami di sini mencari masjid, tapi mulai hari ini dari perjalanan ini kita ini harus berubah sahabat. Pikiran kita kalau di sana di Sukabumi, di Jawa Barat, cari masjid itu bukan mau sholat, tapi mau kencing. Ada masjidnya di depan, biar bisa kencing. Karena kalau di gereja nggak bisa itu lubang kencing, karena nggak ada toilet kedua. Tapi kalau di sini saking susahnya kita cari masjid, maka ke masjid kita ikut sholat. Alhamdulillah sudah mulai berubah pemahaman. Hadirin rahimakumullah, makhluk yang paling Allah cintai bukan yang paling ganteng, bukan yang paling pintar, bukan yang paling kaya. Manusia yang paling Allah cintai adalah manusia yang sesuai dengan keinginan Allah. Sejelek apapun wajahnya, sehitam apapun kulitnya, Allah menciptakan kita itu sengaja. Jangan pernah berpikir bahwa kita diciptakan tidak sengaja. Ini jangan-jangan saya diciptakan tidak sengaja, nasib saya buruk sekali. Tidak. Semua kita diciptakan sengaja. Sengaja Allah ciptakan kita. Dan menciptakan manusia itu bukan perkara yang mudah. Saat Allah ingin menciptakan surga, Allah katakan, "Kun." Jadilah surga dengan segala keindahan. Walaupun Allah tidak mengatakan kun, tapi kecepatan jadinya itu seperti amar dan jawab amar kun fayakun. Itu yang ditetapkan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah oleh guru-guru kami di pondok pesantren. Mana lagi yang paling bagus? Bidadari. Katanya kalau kelingking bidadari itu dimasukkan ke bumi ini, seluruh orang bumi akan bahagia dan tertawa. Baru ketemu kelingkingnya. Jangan ketemu kelingking, ketemu mukanya saja jadi susah. Tapi memang
pintar-pintar berbohong kepada istri supaya dia bahagia. Karena perempuan itu sangat mengimpikan kejujuran, tapi sangat menikmati kebohongan. Seandainya semua suami ini jujur, mungkin tidak ada rumah tangga yang abadi. Karena suaminya pintar berbohong lah, maka itu rumah tangganya jadi aman dan terkendali. Siapa perempuan tercantik? Kau lah wanita yang tercantik di dunia ini. Oh, dia senang. Baik. Dan Allah mengatakan bahwa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Jadi kalau kita mau tarik dulu memakai ilmu balaghah, ayat khalaqul insan wal jan maksudun wa maksusun bil ibadah bihaitsu la yata'adda ila ghairi. Itu kalau kita pakai metafor atau kita pakai ilmu dalam ilmu balaghah, bahwa penciptaan jin dan manusia itu hanya ditentukan untuk beribadah. La lil ukli, bukan untuk makan, wala lisyurbi, bukan untuk minum, wala dan tidak untuk yang lain. Tapi saat kita beribadah ini lapar, sehingga macam kuliah ayyuhal kafirun tidak sampai selesai karena terus berputar di wala antum amiluna ma aqul wala ana amilu ma aqul. Karena perutnya lapar. Terus maunya mengatakan waliyadi. Karena perutnya, maka makan secukupnya supaya kau kuat beribadah. Jadi saya mohon kita samakan hati kita bahwa kita makan untuk beribadah, dan beribadah supaya cari. Ada orang yang berdoa untuk makan. Ya Allah, berikan saya rezeki supaya saya bisa makan. Bisa. Kita sudah dikasih rezeki oleh Allah supaya kita kuat dalam beribadah. Kenapa kalau lagi sedang berhubung saya melihat pacar imam ini seksi sekali? Menikah jangan sampai nanti pacar imam duga-duga. Lihat pacar satu saja kita ini sudah begitu. Jangan harus sudah mikir kita mau pada semuanya sudah ini tidak bertemu dengan istrinya. Tapi memang itu kita semua ini boleh itu hari ini sudah berbahaya. Ini sekarang perempuan itu sangat menginginkan kejujuran. Karena kalau laki-laki dan perempuan beda. Seandainya mungkin tidak ada rumah tangga yang kalau laki-laki tidak ada suami yang pintar berbohong lah, maka itu rumah tangganya lah jadi aman dan berbeda di luar bisa jadi formal. Karena saya perempuan bercakap satu istri cantik di dunia ini, jadi binti men baik perbedaan yang besar antara laki-laki dan laki-laki itu otaknya kecil, tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Jadi kalau perempuan memakai ilmu balaghah, ayat itu akan jadi besar cuma maksud sudah ibadah dan ini sebenarnya ada yang komen itu kalau memakai ini sudah berbahaya. Penciptaan jin dan manusia itu hanya ditentukan untuk beribadah. Dan kalau lagi makan, warna disyurbi bukan untuk minum. Karena saya pernah saat iseng-iseng. Jadi di macam kuliah ayyuhal kafirun tidak sampai bisa antara laki-laki selesai karena jadi kayak masuk ke wala amiluna ma aqul. Laki-laki itu otaknya kecil. Perempuan itu otaknya besar. Begitu karena perempuan itu otaknya besar. Laki-laki itu otaknya kecil. Maka itu sudah secukupnya
Perbedaannya yang besar. Sambil mencuci di mesin cuci, sambil mengamat juga, sambil berbicara di bawah bisa. Laki-laki tidak bisa. Kalau laki-laki sedang tulis WA, ditanya dia tidak bisa jawab. Pak, begini mana? Kalau perempuan, begini mana? Dia mungkin tidak ada kematian. Sampai tulis, sampai mencari. Karena suaminya kita karena orangnya besar, maka itu jadi apa itu lagi ada perempuan. Yang mau perempuan dekat, kau perempuan yang saya tinggi dulu ini. Orang besar perempuan itu jangan cepat. Baik. Tetapi laki-laki yang kenapa dia selalu makan cuci bapak dia sakit di mana di sekolah bapak pikirin itu tidak akan menciptakan cinta manusia kecuali terlibat lagi kepala. Jadi kalau kita belum memahami kepala ayat konsul insan wajah maksud rasul ibadah dia kecil yang laki-laki ibu artinya kalau kita pakai tak kosong lagi kita pakai perempuan itu dia bahwa sambil tulis anak sambil mencuci manusia di mesin cuci itu sambil memasak digardukan pun sambil ibadah pada hidup bisa padahal tidak boleh bukan untuk kadang-kadang sedang tulis WA disuruh kadang-kadang tidak usah jawab wala baik ini gimana kalau perempuan mama begini mana dia bisa kita beribadah bisa sampai tulis tapi sangat mencari sehingga karena otak baca kuliah tidak sampai hebatnya perempuan selesai karena terus berputar di mana itu sama wala sayang perlunya apa otak besar perempuan itu jatuh dengan kedua dia tetapi laki-laki yang otaknya kecil selalu dipakai kerja bapak pikirin gimana kita makan bapak pikirin di rumah bocor bapak pikirin otak kecil supaya perempuan ini ditemu lagi kepala ditemu kepala kita sama makan kita bahwa kita makan beribadah dan beribadah bahwa perempuan itu hati ada siapa yang berdoa untuk makan ibu Allah dengan sendiri supaya saya bisa makan perempuan itu dengan dia sampai terus anak sambil mencuci di mesin cuci sambil memasak sambil memainkan anak ini seksi sekali karena kita sedang tulis WA duga-duga begini mana otak besar jarang dipakai hati kecil selalu dipakai tetangga ngomongin masuk ke hati mertua ngoceh masuk ke hati ada masalah di dapur masuk ke hati suaminya katanya ada wanita idaman lain masuk ke hati meledak wah makanya kalau perempuan berteriak itu karena hatinya sudah sesak tidak mampu menahan kalau laki-laki hatinya luas 1, 2, 3, 4 macam-macam cuma cukuplah di dalam kadang kalau di luar lebih banyak risikonya apalagi yang pakai baju PNS ada banyak perbedaannya dan kalau kita ceritakan ini sampai kisah pun tidak akan habis. Baik, jadi kita itu diciptakan hanya untuk tapi kalau kita jadi lapar, ngapain? Makan. Makanya Rasul sunnah